ketidakkekalan. Mengikuti hukum alam, energi akan selalu berubah bentuk atau bertransmutasi. Seperti pikiran kita yang bagaikan ombak, dapat datang dan pergi, emosi yang kita rasakan pun bersifat sementara. Kemudian, bagaimanakah tubuh fisik kita? Segala yang termanifestasi ke alam materi pun mengikuti hukum alam tersebut, di mana tidak ada yang permanen. Ibarat bunga yang tumbuh mekar kemudian layu dan gugur, namun kemudian akan tumbuh kembali bibit bunga yang baru. Inilah siklus kehidupan, sehingga melekatkan diri kita dengan ketidakkekalan adalah sebuah penderitaan. Sebagai contoh, bagaimana kita melekatkan diri kita dengan asumsi, perspektif, maupun ekspektasi akan hasil sebuah tindakan di kemudian hari. Hal ini adalah penderitaan yang kita alami di lapisan energi mental kita. Kita menjadi tidak tenang atau banyak pikiran. Tidak jarang individu yang merasakan ketidaktenangan tersebut akan mencari distraksi di luar diri, seperti kecanduan obat-obatan, alkohol, rokok, akumulasi barang koleksi, dan lain sebagainya. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka tidak memahami yang terjadi di lapisan energi mental mereka sesungguhnya adalah ketidakselarasan, di mana mereka ingin hal-hal yang tidak kekal menjadi kekal. Contoh kemelekatan akan ketidakkekalan di lapisan energi emosional adalah bagaimana kita terus memutar memori masa lalu atau kenangan-kenangan yang membuat berbagai emosi di masa lalu terus muncul di masa kini. Ketika kita memutar memori yang kita berikan label sebagai ketidakpuasan batin, di mana kita mengingat bagaimana kita tidak mendapatkan kasih sayang, maka energi dari masa lalu ini akan terus menghantui kita hingga sekarang. Penyumbatan energi ini membuat kita terus berada di pola berulang, di mana kita akhirnya tidak dapat mendapatkan pengalaman yang baru. Padahal, sebagai jiwa yang terus bertumbuh, kita dapat terus mengalir mengikuti hukum ketidakkekalan. Sehingga, penting bagi kita untuk menyembuhkan diri dengan memaafkan diri sendiri, di mana kita melepaskan kenangan masa lalu dan melihatnya pada perspektif seorang murid yang ingin terus belajar. Ketika kita memahami bahwa pelajaran yang kita perlu pahami adalah mengenai cinta kasih dalam diri, maka kita akan dengan ikhlas melepaskan kenangan masa lalu, di mana kita merasa tidak dicintai, baik itu oleh orang tua maupun orang-orang yang selama ini kita berikan energi begitu besar. Ketika kita memahami bagaimana ketidakkekalan di lapisan energi emosional terjadi, maka kita akan berada pada kondisi yang baru, di mana kita memahami bagaimana emosi di masa lalu sebaiknya kita lepaskan, sehingga kita akan dapat meningkatkan frekuensi kita. Kemudian, bagaimanakah ketidakkekalan energi terjadi pada tubuh fisik kita? Kondisi tubuh fisik kita adalah manifestasi dari kondisi energi mental, emosional, serta jiwa kita. Ketika pikiran dan emosi yang sama terus-menerus kita putar, maka fisik kita akan berada pada frekuensi yang sama dengan penyumbatan energi di lapisan energi yang lebih halus. Sebagai contoh, kita akan merasa pusing, nyeri di bagian otot tertentu, atau sakit berkepanjangan yang tak kunjung sembuh, walaupun kita sudah mengunjungi banyak dokter. Untuk melepaskan segala penyakit, kita harus terlebih dahulu membebaskan pikiran, serta emosi kita dari frekuensi rendah, seperti dendam, iri hati, amarah, kekecewaan, maupun ketakutan. Karena sehat adalah kondisi alami yang kita rasakan ketika kita berada di frekuensi netral, ceria, bahagia, kelimpahan, dan cinta kasih. Sadari bahwa sakit pada tubuh fisik dapat pergi karena energi dapat bertransmutasi. Jika bibit penyakit ada di diri kita, maka bibit kesehatan pun ada di dalam diri. Kita harus mengatur fokus atau mengubah perspektif kita sehingga kita berada pada kondisi yang kita inginkan, yaitu kesehatan batin dan fisik. Keduanya adalah selaras dengan pikiran, emosi, serta jiwa kita. Pahamilah bahwa ketidakkekalan adalah kondisi mengalir yang perlu kita sadari, sehingga ketika energi datang, izinkan juga energi tersebut untuk bertransmutasi, sehingga energi berikutnya dapat hadir ke diri kita.